Salam guru penggerak, salam guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Kali ini saya, Cornelis Joni, akan menyajikan tugas koneksi antara materi dari modul 1.4. Tugas ini merupakan rangkuman setelah saya mendalami materi dalam modul 1.4, sekaligus merupakan satu rangkaian refleksi secara keseluruhan setelah saya mendalami materi dalam modul pertama. Modul pertama yang dipelajari dalam pendidikan calon guru penggerak kali ini adalah paradigma dan visi guru penggerak. Bagian pertama dari refleksi ini saya beri judul Guru Penggerak Bergerak Berlandaskan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, mari kita lihat sejenak realita pelaksanaan pendidikan di zaman kolonial. Misi utama pendidikan di zaman kolonial adalah mengabdi kepada kepentingan penjajah. Karena itu, tidak ada kemerdekaan bagi masyarakat pribumi. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyodorkan beberapa asas penting yang harus kita miliki dalam pelaksanaan pendidikan. Antara lain, pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dilepas pisahkan. Tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan, merdeka secara lahir dan juga batin. Pendidikan merupakan rumah bagi peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Menurut beliau, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun kodrat anak menuju kepada kesempurnaan. Karena itu dibutuhkan peran guru yang luar biasa. Guru ibarat petani yang bertugas untuk menyiangi, merawat, dan menanam agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Beliau juga menegaskan agar pendidikan hendaknya selalu terbuka terhadap kemajuan, tetapi juga waspada terhadap segala perubahan. Didiklah anak kita sesuai kodrat alam, sesuai dengan potensi lokal, potensi alam, potensi daerah setempat. Didiklah juga mereka sesuai dengan perkembangan zamannya. Pola dan pendidikan yang kita lakukan hendaknya selalu dinamis. Bagi saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan mengerucut dalam satu prinsip: jadikan guru sebagai sebuah panggilan untuk melayani. Mulailah dari diri, murnikan niat, bulatkan tekad, dan mulailah mengabdi. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Bagian yang kedua dari refleksi ini saya beri judul Guru Penggerak Bergerak dalam Koridor Nilai dan Peran Tertentu. Guru penggerak adalah mereka yang selalu mengutamakan dan menghidupi kebajikan universal. Pendidikan harus mampu menumbuhkan manusia yang kuat akan nilai kemanusiaannya. Untuk bisa menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, baiklah kita terlebih dahulu harus memahami juga cara kerja otak manusia. Kita juga perlu memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di mana melalui pengenalan akan ilmu-ilmu ini kita akan lebih dibantu untuk bisa memahami kebutuhan manusia teristimewa peserta didik kita. Sebagai seorang guru penggerak, selanjutnya kita juga diharapkan mampu memahami tahap tumbuh kembang anak. Dengan demikian, dalam seluruh proses pendampingan, kita bisa mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan anak. Lebih jauh, sebagai seorang calon guru penggerak, kita juga sebaiknya harus memahami nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam kapasitas sebagai seorang guru penggerak, kepada kita juga disodorkan sejumlah peran yang harus kita jalankan dalam keseharian tugas sebagai seorang guru. Setelah saya mendalami modul ini, beberapa nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan antara lain berpihak kepada murid, membangun kolaborasi dalam tim,
kreatif dan inovatif, serta selalu mendorong kepemimpinan murid agar mereka menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Selanjutnya kita memasuki bagian yang ketiga dari refleksi ini yang saya beri judul, Guru Penggerak seharusnya memposisikan diri sebagai agen perubahan. Guru penggerak adalah mereka yang berani membawa perubahan dan memimpin komunitasnya menuju perubahan itu sendiri. Mereka harus berani mengambil inisiatif, berkolaborasi dalam tim, dan memimpin sebuah perubahan. Visi perubahan harus terarah pada kepentingan peserta didik. Untuk bisa menggapai sebuah perubahan, seorang calon guru penggerak hendaknya memiliki strategi. Inquiry apresiatif merupakan salah satu paradigma perubahan yang layak untuk dikembangkan. Melalui metode inquiry apresiatif, kita diajak untuk mengawali perubahan dengan sebuah pola pikir yang positif. Kita diharapkan mampu menemukan segala potensi yang ada dalam diri dan komunitas, dan kemudian membangun kolaborasi dalam tim, bergerak dan memprakarsai sebuah perubahan. Pembelajaran terpenting bagi saya setelah mempelajari modul 1.3 adalah metode inquiry apresiatif, di mana saya harus memulai sebuah perubahan berbasiskan aset dan hal-hal positif yang ada dalam diri saya dan juga komunitas pendidikan saya. Dengan berbasis aset, berbasis potensi, saya akan dengan lebih mudah menjangkau sebuah perubahan. Bagian keempat dari refleksi ini saya beri judul, Guru Penggerak, Hidup dan Membangun Budaya Positif. Budaya positif harus diawali oleh sebuah keyakinan yang lahir dari diri sendiri akan pentingnya penghayatan terhadap nilai-nilai tertentu. Keyakinan diri, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pertama-tama harus dibangun sebagai sebuah kesadaran intrinsik, bukan karena faktor yang datang dari luar diri. Untuk bisa membangun budaya positif yang efektif, baiklah kita juga perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia dan juga 3 motivasi perilaku manusia. Pengetahuan akan motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia akan sangat membantu kita dalam menyusun dan membangun budaya positif di sekolah. Dalam membangun budaya positif, kita sering terjebak dalam perilaku-perilaku menyimpang, seperti memberikan hukuman dan sanksi. Hukuman dan sanksi merupakan 2 tindakan yang tidak dapat dibenarkan ketika kita sudah berkomitmen untuk membangun budaya positif. Restitusi merupakan satu pilihan tepat agar upaya kita dalam menciptakan budaya positif dapat terlaksana. Melalui restitusi, peserta didik disadarkan, dikuatkan, didorong untuk mampu menemukan solusi terbaik atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Mereka juga akan diteguhkan dan mampu menemukan kembali jati dirinya. Setelah saya mendalami modul 1.4, satu hal yang luar biasa bagi saya adalah budaya positif harus berawal dari pola pikir yang positif. Budaya positif harus berawal dari keyakinan diri yang kuat akan nilai-nilai. Budaya positif harus berawal dari kemauan untuk memahami orang lain dengan kelebihan dan kekurangan mereka, dan terutama melayani peserta didik dengan sepenuh hati. Demikian penyajian saya untuk koneksi antara materi modul 1.4.